dia sama ya dengan kita semua bahwa dia akan mendapatkan vonis akhirnya di ujungnya itu dengan vonis yang seringan-ringannya. Bertanggung jawablah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan lah gitu. Yang ya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Aku udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lidah-lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu. Beda kalau kita minumnya air yang kental-kental misalnya, contohnya. Aku sedih banget. Intinya kita tidak ada damai ya. Sudah kecewa, sudah keberatan Agus dimain-mainkan. Nyo, Mamang Sentipi Welcome back again bersama Nyonyora. Mamang, si Abu absen, si Pakun lagi senderan, dua topi mangkok, In in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Nyo, Yes. masih update seputar peragusan nih ya. Tapi bukan perihal donasinya nih. Apa tuh? Meluncur dulu. Jos. Nih Nyo, perihal Aji. Jadi perihal kasus penyiraman airnya. Jadi dalam rangka menunggu hasil vonis dari majelis hakim karena sidang Ajinya udah beres gitu. Harusnya kemarin tapi ditunda, nanti kayak gimana alasan ditundanya. Nah, Aji ini melalui kuasa hukumnya menyampaikan dukungan atau meminta dukungan kepada teman-teman netizen, kepada ya masyarakat gitu. Karena kan sedikit banyak netizen sama masyarakat udah tahu juga kan kondisi seperti apa gitu. Jadi Aji meminta dukungan agar nanti supaya majelis hakim yang harusnya vonisnya kemarin itu kan ditunda ke minggu depan kalau nggak salah tuh ya, atau ditunda ke kapan gitu, biar mempertimbangkan lagi hukumannya gitu. Dan sebelum kita play ya dari Intense, sebelum kita play, dan kalau memang ceki-ceki komennya ada sekitar 1.000 yang hampir semuanya mendukung Aji. Ya karena balik lagi netizen mungkin sudah menilai, menimbang, mengikuti kasusnya dan menyimpulkan bagaimana sih si Sugus ini gitu. Akhirnya menganalisa, menduga-duga kira-kira kayaknya disiramnya karena ini, karena itu. Jadi semuanya mendukung Aji dan meminta majelis hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya justru. Ini nih menarik nih. Kita lihat kayak gimana nih. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki. Play. Dan hari ini, Senin tanggal 13 Januari 2025, Aji selaku terdakwa, pelaku penyiraman air keras, kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis dari majelis hakim. Namun, rencana pembacaan vonis tersebut batal dilakukan karena majelis hakim belum siap dengan vonisnya atas Aji yang kembali ditunda. Seharusnya memang agenda pembacaan putusan vonis Aji tanggal 13 Januari. Cuma sebagaimana juga tadi teman-teman ketahui, dalam proses persidangan ada salah satu hakim anggota yang masih berhalangan sakit. Karena memang sebelum putusan itu hakim akan rapat permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan hari, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari, hari Kamis. Ya, harapan kita ya sama. Harapan kita karena kita sudah menjalankan seluruh proses hukum acara yang berjalan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan menghadirkan para saksi dan juga pembacaan tuntutan sampai pembelaan pledoi yang sudah kita sampaikan dalam persidangan. Harapan kita Aji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat. Kondisi Aji sehat. Saya sebelum libur tahun baru kemarin sempat ketemu dengan Aji. Saya langsung jenguk ke Rutan Sarimba. Saya juga menyampaikan, waktu itu saya menyampaikan tentang rencana pledoi atau nota pembelaan ya. Dan saya sampaikan seluruh poin-poin pembelaan kita akan maksimalkan nanti dalam proses pledoi. Aji juga berharap ya sama ya, dia akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang memang berdasarkan keadilan, tapi bukan vonis yang memang karena rasa subjektif ketidaksukaan dengan terdakwa yang akhirnya nanti diputuskan oleh majelis hakim, tapi ya memang vonis yang memang berdasarkan rasa keadilan yang sesuai dengan hukum. Keseluruhan dia melihat ya artinya pembelaan dari tim kita sangat all out, kita
kita dalam hal mengajukan bukti-bukti yang akhirnya juga bisa membuka sebenarnya apakah kadar pidana yang dilakukan oleh Adji itu pantas untuk dikenakan pasal yang telah disangkakan oleh jaksa, yaitu berkaitan dengan 351 dan 353 perencanaan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Ya Adji harapannya juga dia sama ya dengan kita semua bahwa dia akan mendapatkan vonis akhirnya di ujungnya itu dengan vonis yang seringan-ringannya. Karena dia satu ya, dia tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan dalam kemarin dalam nota pembelaan di pledoi, ketika hakim menanyakan kepada Adji tanggapannya, dia meminta maaf justru kepada publik semuanya, karena atas perbuatan itulah akhirnya mengakibatkan ya itu ya, akhirnya masyarakat diberikan oleh konsumsi dengan diberikan informasi yang kurang baik lagi. Tuh, ini poin yang bikin salfok di poin akhir tadi, justru Adji lebih merasa bersalah sama publik. Tadi disampaikan kan, di persidangan juga disampaikan saat ditanya majelis hakim, dia mau minta maaf kepada masyarakat. Karena apa? Karena mungkin dia yang khilaf ya, bablas gitu. Ya memang di sini tidak dibenarkan untuk menyiram. Betul. Ya, tidak dibenarkan sama sekali tidak. Cuman Adji merasa bersalah karena dia khilaf, nekat dan segala macam mungkin ya, yang akhirnya publik mau nggak mau harus disajikan drama-drama kolosal yang berepisode-episode gitu. Di situ Adji ngerasa bersalah. Justru dia malah minta maaf ke publik sama minta dukungannya. Yang akhirnya kalau aku tangkap di sini, Adji beserta kuasa hukumnya berhasil mendapatkan simpati netizen. Ya enggak, ditambah lagi lawannya ini sangat-sangat mungkin netizen gemes ngelihatnya. Jadi banyak netizen yang bersimpati kepada Adji dan tim hukumnya. Tim hukumnya juga fair play, dia enggak membabi buta membela yang kayak ini enggak salah, enggak, tetap penyiraman enggak boleh. Tapi harus lihat sumber sebab akibatnya. Akhirnya ditunjukin lah, nih seperti ini nih, monggo nilai sendiri. Kira-kira seperti apa kata-kata yang diucapkan ketika marah gitu kepada bawahan kan, Adji bawahannya ya kan, anak magang kan. Kira-kira seperti apa perlakuannya, kira-kira mah nggak dikira-kira aja sendiri kurang lebih. Ya akhirnya banyak netizen mendukung agar vonis Adji seringan-ringannya, bukan berarti vonis bebas enggak, tapi seringan-ringannya gitu. Di sini juga Adji nggak menjangkal, nggak pembelaan diri, enggak, dia cuma minta maaf, hilaf, minta maaf. Dilihat historinya juga tidak pernah berurusan dengan hukum gitu kan. Dan yang ini yang menarik nih, harusnya kan kemarin putusannya ya. Tetapi majelis hakim dengan tadi alasan yang sudah dijelaskan nggak bisa, jadi diundur putusannya gitu. Nah di sini aku menangkap kayak majelis hakim kayak ngelihat ombak dulu nih, udah redup nggak nih? Kalau udah redup, mungkin ini dugaan mama, mohon maaf kalau salah ya. Mungkin pengen memberikan vonis yang ringan gitu. Mungkin ya. Tapi dilihat dulu udah redup nggak nih? Gimana nih responnya nih? Karena takutnya kalau begitu vonis yang ringan nanti ada yang tantrum. Tahu kan? Iya kan? Ya mungkin ngeliat itu dulu gitu. Tapi ini kalau di-compile dengan keinginan Agus ingin Adji dihukum segimana sih ini nih? Lanjut. Ditundanya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas Adji selaku pelaku penyiraman air keras terhadap Agus Salim akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Adji. Lantas, benarkah pihak Adji yang diuntungkan dari ditundanya pembacaan vonis tersebut? Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ada nggak sih mungkin denda juga yang harus dibayarkan oleh Adji? Nanti itu divonis. Ya. Kalaupun memang ada nanti akan dibacakan dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Berarti Adji sudah tahu akan berita itu ya, tapi memang berkali-kali kan seperti yang saya sampaikan ya, sikap kita itu ya kita nggak akan terlalu masuk terhadap hal tersebut karena memang sebagaimana kita ketahui juga ya kita fokusnya terhadap proses persidangan yang ada. Itu kita konsisten lah sejak awal gitu kan. Karena kalau kita pun mau berkomentar tentang kejadian itu juga nanti malah akan menjadi bumerang juga buat kita kan. Karena untuk apa? Nggak ada langsung dampak positifnya terhadap Adji juga. Mending apa yang telah dilakukan oleh Adji disadari itu adalah perbuatan yang salah, dia melakukan pertanggungjawaban secara hukum, dijalankan proses persidangannya sampai nanti akhirnya menemukan vonis yang memang sesuai dengan harapannya Adji. Dalam persidangan sebelumnya, Agus Salim mengaku Adji memang telah meminta maaf kepada dirinya. Namun permohonan maaf tersebut rupanya ditolak mentah-mentah oleh Agus Salim. Menurut Agus, sudah selayaknya Adji menyesali perbuatannya dan mendapat hukuman penjara yang setimpal.
bahkan seberat-beratnya, karena kini Agus hidup sangat menderita, tidak bisa lagi melihat seperti sebelumnya. Terkait bantahan Aji atas aksinya melakukan penyiraman air keras tidak secara terencana, di mata Agus jawaban itu mustahil, karena ketika itu Aji mengikutinya dari belakang. Lantas, seperti apa respon pihak Aji mendengar pernyataan dari Agus yang berharap agar Aji dihukum seberat-beratnya? Ya harus itu. Itu kan memang perbuatannya, ya harus menyesal lah dia. Bertanggung jawablah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan lah gitu. Ya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Ya kalau tidak direncanakan nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang, itu aja sih intinya. Siap. Berharap dihukum seberat-beratnya. Iya, diharap dihukum dia seberat-beratnya. Nah, berbeda dengan Aji, Agus ditanya dikomentarin ini pun karena setelah Agus menjadi saksi di persidangan ya diminta hukumannya, kalau dari Agus diminta hukuman seberat-beratnya gitu. Tapi kalau kita nanyanya ke teman-teman netizen pasti tahu jawabannya dong, ya nggak? Iya dong. Nah, yang menjadi pertanyaanku di kepala nih, mohon maaf ini mah ya. Yang jadi pertanyaanku adalah saat momen beberapa bulan terakhir nih, di saat banyak exposure menyorot Agus gitu, kenapa tidak dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk menyuarakan soal keadilan ini gitu? Iya. Justru direpotkan dengan perihal uang donasi. Iya itu. Yang akhirnya kalau nanti vonisnya ternyata ringan, ya menurutku loh ya, nggak bisa dia buat tantrum karena selama ini mana lu nggak menyuarakan soal keadilan ini loh, ini ada lagi diproses jelas gitu, nggak menyuarakan gitu. Jadi ya wajar kalau menurutku majelis hakim menyimpulkan kalau si korbinnya pun sepertinya sudah memaafkan dan sudah berdamai nih gitu. Ya kalau bisa diringan atau vonis ringan ya udah ringan aja. Iya, jadi kayak terkesan ini ya, maksudnya menomorduakan masalah ini, masalah utamanya gitu. Jadi lebih fokus ke donasinya kan. Iya. Mungkin bisa connect dengan ini meluncur. Nio. Ya. Kalau kita rekap di jejak digitalnya saat podcast terakhir versi bareng-bareng ya di Bang Densu. Ini ada ungkapan yang disampaikan oleh Agus nih, mungkin bisa ditangkap nih, masih dari Bang Tono 7788. Coba bau. Play. Kali ini ya Pak Denny. Iya. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis. Karena mau dikasih mata buatan. Iya, udah nggak bisa sekali sekali semangat sayang. Melihat Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Biarin. Ini pun karena lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan. Nggak boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Nih, aku nggak ngikutin sidangnya jujur ya, mohon maaf ya. Tapi maksudnya kalau Viti ini bisa sampai ke majelis hakim, itu mungkin bisa jadi pertimbangan nih dari korbannya sendiri, dia sudah memaafkan dan dia mengakui kalau ini disebabkan oleh lidah lisannya sendiri gitu kan. Iya, dan juga dia kayak nggak terlalu peduli juga gitu dengan kan, mau diputus persidangan. kayak gimana ya udah ikhlas gitu kan katanya kan. Iya, makanya dia udah nggak mau, udah biarin lah, udah memaafkan. Dia bilang juga kan. Iya. Makanya dia boleh nggak bawa uangnya untuk pulang gitu. Kalau sidang nggak usah lah, udah memaafkan juga. Iya, gitu. biarin aja lah katanya tadi kan. Iya memang kalau secara timeline ini dulu baru kesaksian di persidangan gitu. Kalau di kesaksian di persidangan kan dia menyampaikan kalau ditolak mentah-mentah permintaan maafnya gitu. Mungkin kalau misalkan di sini di ACC gitu terus dapat terus bergegas pulang, udah justru nggak hadiri persidangan gitu. Mungkin ya. Iya kan berarti netizen menganggapnya tahulah berarti kan mana yang lebih penting. Iya kan? You know lah ya. Jadi ya nomor satukan yang mana kan sudah ya jelas lah di sini. Iya. Bahkan kalau kita lihat kondisi Agus sekarang pun mungkin dia nggak tahu kemarin tuh harusnya putusan tapi ditunda.
Mungkin ya, karena kalau kita lihat di live stream sepertinya udah happy-happy aja nih meluncur. Nio, Ya. berbanding terbalik dengan Bang Ical. Kalau Bang Ical di samping recovery-nya juga dia tetap fokus untuk menyuarakan soal keadilannya ya, terhadap pelakunya harus dihukum seberat-beratnya atau seperti apa gitu. Kalau Agus di beberapa live stream terakhir deh, aku lihat biasanya ya, idealnya, mohon maaf kalau salah ya, idealnya kalau ada sebuah permasalahan hukum di detik-detik menjelang putusan tuh si korban akan cenderung lebih menyuarakan agar majelis hakim mungkin sedikit banyak jadi pertimbangan agar bisa dihukum seberat-beratnya. Tapi sejauh ini di seminggu terakhir deh nggak ada. Bahkan di yang terbaru pun malah bercandaan sama netizen dan masih fokus ke perihal uang donasinya itu. Ceki-ceki dari Bang Lutfi. Bang Agus pura-pura buta ya? Enggak, karena dia pura-pura buta. Cuma Bang Agus tuh bisa merasakan apa yang maksudnya kayak begitulah. Bang Agus harus senang ya. Iya, makasih. Bahagia buat Bang Agus banget. Allahu Akbar. Hidup itu harus banyak minum air putih biar sehat. Ya. Jadi kalau kita minum air putih, pikiran kita jernih. Jangan minum yang kental-kental. Jadi pikirannya juga ikutan kental. Makanya Bang Agus tuh selalu pikiran jernih. Kenapa? Karena minumnya air putih. Beda kalau kita minumnya air yang kental-kental, misalnya contohnya airnya nggak jernih kita minum, itu bisa jadi pemikiran kita tuh jadi kental jadinya. Cowok ngomong minum air yang kental-kental tuh apa? Coba sirup mungkin, tapi tidak. Kan encer juga, kan nggak mungkin minum sirup. Nggak ngerti, bingung aku juga. Tapi balik lagi, kita mau fokus ke Agusnya juga yang mendapatkan kesempatan dalam beberapa bulan terakhir ini exposure yang besar pun hanya sekali menyuarakan soal untuk meminta keadilan yang seberat-beratnya gitu. Selebihnya dia tidak menyuarakan itu. Iya, berarti jangan salah ketika nanti majelis hakim gitu kan dengan segala pertimbangan menimbang juga bahwa ini menurut korbannya sendiri sepertinya sudah memaafkan dan tidak menganggap ini penting, nggak menyuarakan gitu. Kayak nggak peduli juga, kayak nggak mau nge-follow up gitu kayaknya ya. Ini dari sudut pandang netizen aja gitu. Jadi kayak terkesannya udah yang penting dihukum mau berapapun gitu kan. Cuma nanti kalau ringan tantrum kemungkinan. Iya. Semoga enggak. Coba kita kasih next videonya. Nio, yang terbaru ya enggak begitu tahu putusan ditunda, nggak tahu apa enggak ya, tapi yang jelas menjelang putusan vonis terhadap terdakwa dalam case-nya dia gitu, di mana dia menjadi korbannya, bukan yang menyuarakan gitu agar dapat dukungan netizen gitu, dan terus majelis hakim bisa mempertimbangkan biar hukum seberat-beratnya gitu, malah membacakan dongeng di live TikTok. Tolonglah ceki-ceki. Play. Ini buaya sama kancil. Nah, pada suatu hari kancil ini bertualang jalan-jalan di hutan. Nah, tiba-tiba jalan di hutan, cek si kancil jalan di hutan. Kata si kancil, aku harus tujuanku kemana ya, kata si kancil. Nah, si kancil ini tertibalah di tepi sungai. Nah, di tepi sungai itu si kancil bersembari mau minum air. Aduh, aku haus ini, kata si kancil. Nah, si kancil pun minum. Nah, setelah itu kancil berpikir setelah minum, aduh, kayaknya aku harus ke seberang sungai ini. Ke seberang sungai, tapi gimana caranya ya, kata si kancil. Si kancil melamun sambil minum. Gimana caranya ya aku bisa nyebrang air ke seberang sana, katanya gitu kan. Nah, terus ini si kancil merenung di situ. Tiba-tiba datanglah seekor buaya, digigit tuh kakinya, digigit kakinya nih. Terus digigit, terus tanpa tersadarkan si kancil terasa kakinya digigit buaya. Aduh, kata si kancil. Aku sedih banget, kata si kancil. Bukan aku sedih ya, bilang itu ya kancil ya. Terus setelah itu
si kancil ini berbicara sama buaya. Buaya, kamu tahu nggak? Apa? Kata buaya. Kamu mau ngelabuin aku ya? Kata buaya. Enggak, kata si kancil. Aku nggak lagi ngelabuin kamu, aku nggak lagi ngebodohin kamu. Terus? Ya, dan terus buaya dan kancil hidup bersahabat ya. Itu sedikit aja, cuma ngasih sampel. Mama cuma ngasih sampel di saat menjelang putusannya, bukan menyuarakan soal keadilannya, tetapi malah sibuk menceritakan dongeng Agus sebelum tidur gitu. Tolonglah ya. Cuman yang paling kurang ajar adalah netizen yang komen di video ini. Dari Sugianto Ita, kancil takut mau nyebrang soalnya itu air, tolonglah. Dari tadi memang fokus salvo ke ini, tolonglah. Jadi salvo kan. Padahal kita mau nunjukin kalau Agusnya sendiri pun sudah tidak menyuarakan soal keadilan dalam kasusnya gitu. Ini ada komen lagi nih Mang dari Mr. X. Kancil dapat donasi nggak sebelum bertualang? Tolonglah ya. Tolonglah. Ya balik lagi Mamang cuma ngingetin, nanti jangan tantrum gitu ketika putusannya ringan. Iya. Karena Aji aja yang ibaratnya yang nggak terlalu dikenal netizen gitu kan, dia meminta maaf sama netizen, minta maaf dalam kasus ini. Justru dia dengan rendah hati meminta dukungan netizen gitu, biar bantu menyuarakan agar vonis hukumannya seringan-ringannya gitu. Nah ini yang sebagai korban tidak menyuarakan agar tidak menyuarakan terus-menerus supaya divonis berat gitu. Ya nggak ngerti lah. Sebenarnya sama-sama menyuarakan keadilan, cuman keadilannya beda Mang. Skala prioritasnya beda. Iya. Tolonglah. Kita ke nextnya. Just. Ninyo, ya. Ini yang terbaru dari kuasa hukumnya Agus ya. Siapa namanya? Itulah pokoknya Maya. Yang tadi aku pikir bakal merespon soal vonis di kasus utamanya gitu, tapi ternyata enggak. Nah ini juga yang jadi pertanyaanku. Aku pikir dengan adanya kuasa hukum akan ya biasa nyambi lah gitu. Ya sekalian ngurus donasi, sekalian memang ngurus kasus utamanya juga, menyuarakan gitu, mendesak agar divonis seberat-beratnya gitu. Tapi kan sejauh ini kita lihat fokusnya terhadap donasinya aja gitu. Iya. Nah di sini pun yang terbaru setelah mendatangi Polda Metro Jaya, ternyata ngurusin soal ngelaporin 4 nama yang kemarin sempat di-mention. Ceki. Play. Hari ini tanggal 14 Januari 2025, kami dari tim pembela kaum lemah telah hadir untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh tim pembela kaum lemah terhadap 4 orang, yaitu yang pertama adalah NP, kedua adalah G, yang ketiga adalah DS, yang keempat adalah PB, terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan ya, yang dana donasi atau sumbangan sejumlah 1,3 miliar lebih telah digelapkan dan diduga telah dialihkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Tadi kita telah diperiksa dengan sejumlah 10 pertanyaan terkait peristiwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh 4 orang ini ya. 4 orang ini telah bersama-sama bersekongkol, bekerja sama untuk melakukan penipuan dan penggelapan kepada Agus, sehingga Agus terbujuk rayu untuk menitipkan dana tersebut. Karena Agus terbujuk rayu dan membutuhkan dana tersebut, akhirnya Agus mengalami kerugian. Dan saat ini kita sedang menunggu proses hukum untuk selanjutnya, yaitu besok Agus hadir untuk diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi ini. Oke, dasarnya sendiri apa sih Bang? Artinya pertama adalah bukti penyerahan uang, bukti kwitansi di Bank BCA Pondok Indah sejumlah 1 miliar. Kedua, bukti kwitansi penyerahan uang 300 juta rupiah dan bukti-bukti lainnya seperti bukti chat dan bukti pengobatan untuk mata, itu yang kita serahkan. Dan dasarnya adalah kita ketahui bahwa DS dan G kemarin telah datang ya di Nusa Tenggara Timur ya. Kita ketahui diduga telah membelanjakan uang. Kita tidak tahu apakah itu benar uang donasinya milik Agus atau uang pribadinya. Untuk itu kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera mengecek
aliran-aliran dana milik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini. Kalau memang benar dana yang dialihkan ini adalah benar dananya milik Agus, 4 orang ini bisa terjerat pasal 372 penggelapan dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang hukumannya sangat berat sekali. 4 orang ini telah bekerja sama bersama-sama untuk melakukan tindak pidana sehingga Agus merasa kecewa dan keberatan jika uang itu dipergunakan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Padahal sesuai awal pertemuan, DS, NP, dan G telah sepakat uang itu untuk pengobatan mata Agus. Coba 4 orang ini ya menjadi Agus, dimain-mainkan uangnya. Rasakan itu, coba rasakan. Ini kan Agus sudah mengajukan proses hukum. Ya kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan memproses hukum 4 orang ini ya. Oke, 3 menit awal tidak ada menyenggol soal menghimbau atau menyuarakan kepada majelis hakim sebelum vonis kasus utamanya itu harus seberat-berat atau segimana. Intinya kasus utamanya nggak disenggol, tetap fokus ke donasi gitu. Dan di sini juga yang aku tangkep, sepertinya apa ya? Aku menduganya kayak semacam part of strategi, mau nggak mau harus nyerempet atau nyenggol warga NTT yang udah nerima bantuan gitu. Ya secara nggak langsung kalau aku tangkap pemetaannya dengan menyenggol atau menyerempet warga NTT ini, otomatis netizen akan bersuara nggak terima, termasuk mungkin Bang Denz juga akan bersuara juga nggak terima kok disenggol dia merekanya gitu. Ini semacam strategi yang aku tangkap ya, dugaanku ya, ini part of strategi biar tetap naikin lagi. Cuman memang salfok nih. Ini kabel apa serangga gitu di sini. Iya aku salfok loh dari tadi aku ngeliatin di sini apa kayak belalang gitu kan. Coba lanjut lagi. Lanjut. Oke, Bang, kan lagi-lagi kan kisru donasi ini mencuat lagi, diduga memang Agus lagi yang kembali menyuarakan dan akhirnya terjadi ricuh lagi nih. Gimana nih Bang tanggapannya sendiri? Ya tanggapannya kita donatur yang diusul oleh PB ya, itu dia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi dia tidak memahami terkait konstruksi gugatannya itu. Tapi kita meminta di situ di gugatannya kita gugat balik agar uang donasi sumbangan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Uang tersebut adalah milik M. Agus Salim untuk pengobatan mata Agus, bukan dikembalikan kepada donatur, bukan dikembalikan kepada atau diserahkan kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kita melawan hukum dan pidana terkait menghukum 4 orang ini agar untuk proses hukum dan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Intinya kita tidak ada damai ya. Sudah kecewa, sudah keberatan Agus dimain-mainkan. 4 orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan Agus hingga Agus kesulitan untuk berobat mata. Ingat, Agus ini dibutakan ya, bukan keturunan lahir mengalami buta. Bayangkan 4 orang ini merasakan kayak Agus. Yang 1,3 miliar, sulit untuk berobat, matanya tertutup sampai selamanya nggak bisa melihat dunia, nggak bisa melihat wajahnya 4 orang ini. Ya kita sebagai tim pembela kaum lemah akan bersuara terus hingga memperoleh haknya. Keadilan tidak akan datang sendirinya, tetapi harus direbut dan diperjuangkan. Itu misi kita. Kalau ucapan itu kan disampaikan oleh DS ya. Nah, kita perlu bukti. Agus sudah berkali-kali mengkonfirmasi jika memang membutuhkan uang tersebut. Ya, kita butuh buktinya. Kalau memang uang tersebut dipergunakan untuk mata, ya berikanlah uang tersebut, haknya Agus. Nggak perlu harus berulang-ulang kali kita sampaikan. Itu sih kita perlu bukti. Mereka berempat dulu pernah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana ya, diduga telah melakukan penyalahgunaan dana. Tetapi mereka berempat ini telah juga mengalihkan dana milik Agus kepada penerima manfaat lain. Di sini sudah dilihat siapa yang telah melakukan penyalahgunaan dana. Apakah Agus? Apakah mereka berempatnya bersekongkol ini?
itu. Kami berempat. Yang ketiga saksinya ada saksi Emi Nurmala, Neneng Sumiati alias Wawa, dan Miftahul Jannah. Itu. Kita udah pernah ya melakukan pencabutan ya terkait laporan polisinya Agus penghinaan penyemaran nama baik yang menuduh Agus penyalahgunaan dana. Kemudian laporan pemerasan sudah kita cabut. Tetapi setelah kita cabut tidak ada respon atau itikat baik untuk mengembalikan haknya milik Agus. Kalau mau digalang dana lagi nanti dikhawatirkan terjadi mengulangi lagi. Udah dapat dana diiming, udah dapat dana nanti untuk pengobatan mata lagi diduga akan diambil lagi. Sama saja kan kalau begitu. Enggak. Aku ngerti maksud wartawan ya. Aku jadi salfok nih apa yang langsung mohon maaf dipotong ya. Mungkin maksud wartawan adalah adakan aja penggalangan lagi dengan izin dari Kemensos, izinnya yang dipenuhi, terus dari platformnya kalian gitu, timnya Agus gitu, adain lagi aja gitu biar clear gitu. Siapa tahu bisa dapat 5M atau lebih banyak gitu kan. Coba aja gitu kan. Dan juga mengikuti aturan juga ya Mang ya kan udah maksudnya udah pernah ketemu sama Kemensos gitu kan. Harusnya tahu prosedurnya gimana aja nih gitu kan. Harusnya lebih enak. Kalau yang pas Bang Densu exposure-nya dari satu channel doang gitu kan. Kalau misalkan sekarang misalnya timnya Agus mengadakan penggalangan dana lagi, yang expose bisa beberapa channel, ada dari cumi-cumi. Yang jelas infotainment pasti nge-expose lah. Belum channel-channel reaction yang lagi seperti kita pasti akan lebih banyak, bisa lebih banyak gitu. Apa salahnya dicoba? Mungkin gitu ya. Aku menduganya maksud wartawan tuh menanyakan seperti itu gitu. Cuma yang ditangkap sama Masnya sepertinya meminta penggalangan dana dari pihak yayasan lagi gitu. Makanya jawabannya tadi nanti kayak gitu lagi, udah dapat diambil lagi atau kayak gimana lagi gitu. Enggak kayak gitu. Mungkin maksud wartawan enggak. Lanjut lagi. Ya kita minta proses hukum aja. Tidak bisa hukum itu ya ada uang 1,3 M diganti gitu ya. Oh nggak bisa. Hukum pidana kita tidak mengatur hal seperti itu. Sekalipun mereka berempat ini ya mengganti uangnya milik Agus, tetap harus bertanggung jawab untuk perbuatannya sesuai dengan hukuman yang berlaku itu. Kita optimisnya 90% akan memproses hukum ini. Laporan polisi terhadap G, laporan polisi terhadap NPPB, G, dan DS itu ada 2 laporan yang kita ajukan di Polda Metro Jaya. Sekalipun langit akan runtuh ya. Iya, sekalipun langit akan runtuh, itu kita akan tetap berjuang untuk memperoleh haknya ini. Ini orang buta, jadilah pengacara bagi orang buta mata, maka kita akan bisa melakukan pembelaan itu. Agus kan buta hukum, buta mata juga kan, makanya kita bela. Ini orang nggak mampu sama sekali melawan 4 orang ini, cukup tim pembela kaum lemah yang mengupayakan. Belum beres sudah ditanya lagi Bang wartawan, kurang ajar ya Bang wartawan. Tapi kalau misalkan mau berjuang step satu-satu ya, maksudnya di depan tuh kan ada case yang tinggal nunggu vonis nih. Iya, apa salahnya menyuarakan itu? Apa tidak mengcover atau tidak mencakup hal utama atau case utamanya? Itu aku masih belum tahu tuh. Tapi yang jelas tadi yang aku tangkep adalah walaupun dibalikin uangnya, mohon maaf kalau salah ya ini dugaanku ya, walaupun dibalikin uangnya 1,3 tetap akan diproses. Berarti bahasa sederhananya adalah mau dibalikin juga nggak akan gue cabut laporannya, proses gitu. Alot ya, panjang ya. Tapi kalau Mamang sih sekarang benar-benar penasaran nanti hasil vonis Aji gitu ya, mengingat teman-teman netizen sudah sebegitu dukungannya. Terus tim kuasa hukum Aji juga ya dengan fair-fairan menyatakan bahwa ini tidak benar menyiram air, tidak benar. Tetapi kita harus melihat juga sebab akibatnya, penyebabnya apa gitu. Mana ada jejak digitalnya ya nggak di Bang Densu yang mengakui kalau ya itulah. Terus Aji juga dengan rendah hati meminta support teman-teman netizen sama meminta maaf ke netizen gara-gara dia. Kalian harus menyaksikan drama berkepanjangan ini gitu. Jadi gak enak sendiri Ajinya. Ya kita tunggu aja nanti putusannya seperti apa ya kalau terkait masalah Aji ya. Kalau terkait pelaporannya tadi diinfokan bahwa besok Agus akan diperiksa. Ya kita tunggu besok seperti apa. Apakah akan ceria saat konferensi pers seperti di TikTok ya? Atau ya akan sedih lagi gitu, nangis lagi, sedih lagi gitu ya. Tapi sepertinya
netizen nanti atau sama satu people juga bisa nebak, Mang. Kayak gimana? Ya. Bakal berekspresi apa gitu. Iya. Ya kita tunggu di komen aja. Seperti biasa, nggak usah terlalu lama sambil menunggu kelanjutan, kita meluncur ke setting the super thanks. Cus, Yes. Super thanks kita kali ini ada 5 yang karetnya, ada yang 13, 12, banyak. Yang pertama kita buka dari Alpia Agatha Pianabi Prilly Queen. Ya Tuhan, aku kira kasusnya udah beres, nggak taunya Agus makin gila. Sabar, ini masih jauh dari beres. Ada potensi tantrum saat nunggu putusan Aji. Iya. Ya enggak? Saat nanti keluar hasil putusan Aji. Sama ini nih, yang paling aku was-was adalah kira-kira teman-teman kita di NTT keseret-seret ke bawah-bawah enggak? Itu yang benar-benar aku was-was. Nextnya dari Ana Intana. Bejir. Sumpah aku ngakak plus jijik banget katanya ya. Saninata, satu kata buat Agus. Sarapan mungkin maksudnya. Rashika Rashid, tolong dijawab ya teman-teman santuy. Agus kan lalu bagaimanakah dia membuat live video dan upload video dan main HP? Tolong ya jawab katanya. Mungkin sama Elmi sama istrinya mungkin. Iya, dibantu Rashid. ya. Iya, kita berpositif thinking aja. Tolong. Wah. Lasa dari Cherry Phil. Gus, mending lu jualan kerupuk. Ada lagi, pernah nemu lagi, tolong ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, si Abu yang sepertinya manggil-manggil di luar dan si Pakun yang lagi makan dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.